kuno wong wis bulet. Sampeyan karek terusno. Dadi wong bulet iku wis kuno. Nah, yang penting sampeyan niku eling dialoge malaikat. Malaikat itu gak ada etika. Tapi saat duwe-duwene etika malaikat, asal dicek makhluk darani bodho ora gelem. Mulane wong ngaku ngalim boleh. Sampeyan ngaku ngalim yo oleh. Wong darani bodho mesti ora ngeten dialoge. Ketika para malaikat niku matur teng Nabi Ibrahim, wis kowe ndonga suwi yo anak saiki tak turuti duwe anak. Selesai diskusi tentang busyra bil walad itu selesai. Garwane Nabi Ibrahim senang banget. Setelah diskusi itu selesai, diskusi ganti yang lain, berdiskusi busyra, berita gembira, yaitu Nabi Ibrahim gadah nopo turunan ya. Terus diskusinya ekstrim. Wah aku yo mampir apa ning Sodom. Apa ngrusak wong apa? Sodom. Jadi malaikat itu sak paket nanti bar ngekeki berita gembira plus ngrusak. Ya ora beban wong dene malaikat. Ora kok sesuk-sesuk nggih boten dadi berdiskusi. Terus sampai Nabi Ibrahim dibantah. Inna fiha lutul, karepmu piye? Di situ itu ada hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lot. Nak sak kampung mbok rusak, mesti Nabi Lot yo Tapi malaikat yo ora trimo derana. Ora seroh, nahnu alam ban aku roh di bangku. Dadi wong darani bodho kuwi ora trimo. Dadi ora wong tok malaikat tok yo ora trimo. Lane kowe tak arani bodho ora trimo yo maklumi. Kabeh wong moderane napa? Kula eling dawuh Sidina Ali. Wa min fadhailil ilmi ayyafraha ma yunsabu ilaihi wa illam yakun min ahli. Termasuk keistimewaane ilmu adalah wong sing bodhoe nak darani pinter seneng, padahal ora roh, tapi darani pinter iku seneng. Dadi ilmu saking hebate, sing ra roh darani duwe wae seneng, padahal ora roh. Iku jenenge apa? Ilmu. Boleh terus nang. Terus ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh nyiksa satu kampung sing di situ ada orang soleh. Sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal, nak ono kampung ono wong soleh kok nopo disiksa. Mulan Nabi Ibrahim inna fiha nopo. Nek kula waca ya. Kula mikir kata Habib. Niku terkenal dan saya punya kepentingan, punya niat ini harus jadi etika kita. Hada badal mujaladata allati taqaddamat fi qawli yujadiluna fi qaumil. Haitsu qala lahum. Terus sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit. Mujadalah itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi Sinten. Loh, kenapa berdebat? Karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawur saja main garuk. Masa ada Nabi Lut kok disiksa, digaruk maksudnya. Dari malaikat. Qala lagu niki dialeke. Atuhlikuna qaryatan fiha salah sumiati mu'minin. Qalula. Terus kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mukmin, menurut kamu disiksa enggak? Enggak. Kalau 200 enggak. Kalau 100 enggak. Kalau ada hanya satu saja yang mukmin mereka semuanya kafir, malaikat masih menjawab tidak. Aku rawani ngerusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang mukmin. Terus akhirnya Nabi Ibrahim menghentikan qala inna fiha Luto. Jadi pertanyaannya mulai atuhliku naqaryatan fiha salah sumiati mu'minin. Apa kamu merusak satu kampung yang di situ ada 300 orang apa? Mukmin. Dan malaikat enggak, kita enggak berani. Sampai 200, 100 terakhir satu saja. Ya mulane normale Indonesia ora disiksa. Ormas apa wae ono. Boleh sing ekstrim sampai sing ora ekstrim. Mulai sing simbole kalimat tauhid sampai burung merpati ono kabeh. Paham ya? Semua itu simbol teletabis nih bro. Simbol wae sama kabeh. Boleh sing gambar to kowe. Oh. Gambar Hello Kitty tambah akeh. Normale Indonesia ora kena siksa. Mergo 300 luwih, sitok wae ora. Terus mengenai sing syukur ya, terus aman Indonesia ini aman, Indonesia ini ya aman. Soal rame-rame dan wong lah ya seneng rame-rame. Kalau TV rame berita rame juga seneng, aneh-aneh. Ada gaya ini nyesel, Indonesia ribet rame tok. Misalnya beritanya itu gak seru, itu ya orang seneng.
Jadi ternyata sing pangeran nuruti karepmu, seneng delok sing nopo. Kalau berita bangsa orang nyerempet-nyerempet seru atau sing rontok-rontok ngono iki kowe ra seneng. Kowe seneng ya sing seru itu aneh-aneh. Ya terus niki apa lo tenang ya, terus atuh liku lapor ya tanfiha salah sumi ati mukminin qaulullah ila angkola afara'aitum in kana fiha mukminun wahid. Bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mukmin? Qaulullah itu pun tidak akan kami siksa. Qaul inna fiha loh. Malaikat jawab qaulu nahnu a'lamu biman fiha. Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono tenan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini kon ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi maka enggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu enggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi saya ulang-ulang itu secara lahir ya, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus, saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasuf. Saman saya pikir, sing darani mati, ku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Kalau roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah, ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alayka, pakai alayka, salam untukmu ya Rasulullah, alayka. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alayka yang atasnya jeneng. Jadi ini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub ambek. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau sampean enggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah itu tadi. Jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh enggak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layang. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sahabat. Salatu wa salamu wa ala terus. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis cara ini? Nah juga tak kok dangdut no. Bahasa Arabnya pokoknya toroban ya, toroban wahanat. Nopo. Apa kan sing
Kowe dibaan terus rada jadab ngeflay apa ya? Ora tau ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoke perkara hadire Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngefly itu agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu pasti kalau tabuannya tahu orang itu gak usah bakas ngomong. Soalnya terus asik. Ditanya, 5 ada tutorib itu toroban itu ya gerakan yang seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Jadi saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh critane, terus sing ra paham lah sing bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue ra paham lah pokoke melok joget-joget, gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Koyo iya. Nah, sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca apa? Walanal ma'la wa khayfumina fa'alaman hada wa kun zakuni. Sebuti sing dereng apa wal baitu ya'laf nahnu jiron. Sebutan sederhana itu. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul. Sampean tak maknani ya, ngono aja getem ben tertib kan. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha, ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha na ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omong-omongan di bumi, kok kowe mbok coplok sujud temu? Wah kowe temanina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal aku, wal baitu te baitu ya lafu iku kenal akrab apa baitu anak ing kita. Dulu orang itu usul semua. Nariful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifumina fa'laman hadza wa kun waruni. Terus walana khairul iku ora kowe iku ora samelo-melo iku. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abdu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo perat. Wis maca iku selon-lon wae perkarane saudi. Dadi kowe ora paham buanter. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing zuriya-zuriya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan mulana Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabam ma fi bin. Dadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku lha kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek maulid teng Solo nek kowe ora ono utur ya teko mergo sing maca iku bener. Maksudnya yang maca Habib terus muni wa ila sibto ini nan tasibu. Lan sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ila sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong Ruhin paham.
Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong. Jajan sekali di mana nih? Kowe mana nih? Mustofa ke mana nih? Wa ila sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Hah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibto ini nantasibu nasabam ma fihi min tahoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang 2 kali. Kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab ilmu. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo habib. Jadi kan dapat 2. Wah itu sebuah terlarang apa menikwa illa sibtoy nantasibu. Paham ya, jadi nanti bahan pas kulon. Ya serau usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ra romanane. Iku oleh perkarane. Kok ra romanane itu piye? Wa ila sibtoy inantasibu nasabam ma fi imin. Ane. Lah misale walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Jadi meliriin rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian sangka Nabi tapi liwat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun nawa hasan. Ini penting kalau ada. Dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis ora eling ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alaika ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan mek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nek ke salat nganggo tradisine ulama, ngene kuwi roh tenan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tekan. Pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mereka aku malah sejar pangeran. Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati yo khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku yo apik kanggo kowe. Nah aku mati, yo apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku jek urip, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati dan aku wis mati aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku turaduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nak ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lalu kalau suwon sampai anak istighfar, ya rasa tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo, maksudnya biasa ini loh, kang, gue terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi, gue sombong, gue kurang arah mandi.
Maksudnya itu hadir, astagfirullahaladzim, merasa dosa, tapi rasa berlebihan. Mergo wis ngalap cukup beristighfari Kanjeng. Cara kula. Mbok nek cara sampeyan wong ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya iku ora tau diistighfarno. Kanjeng. Ya mbok nek sombong ngono ora ora, tapi nek aku madhep kula ya. Sampeyan berarti madhep. Paham nggih. Kulo niku buat ini urusan sombong, kan urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kulo nggih istighfar sering nangis, kan, tapi kon tenanan tumpulan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kulo nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kulo nambahi sithik mawon wis istighfar sithik. Wong wis mandi dadi kula nambahi apa? Sithik. Wis jelas ayate idza jaa nasrullahi wal fathu terus waraitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir lidzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane nabi malah ku nek wis mati para pangeran. Engko nek kowe salah tak lihat, tak delok, nek kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kalau suwon, kowe ya tenanan nih, maksudnya ora tenanan ya tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri, duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa, iku mergo wis diistighfarno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi, paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Agak. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka anahu liwa'dzibahu wa antafi. Nah sekarang kalau hakikate nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa antanopo fihi. Makanya nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin nabi dan kita masih mau nopo istighfar. Woni kula suwun sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan iku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Kejogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nah wis utane atimu elek tukang suudon yang kok neraka, aneh-aneh. Dadi ulama itu mulai dhisik sarah ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Mesti kowe ping 1000, mboten enten mboten ate roh. Kalau balik ini malah, terus redaksi tentang tiba-tiba tentang berjanji, niku kabeh nganggo napa? Khitab. Khitab maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng Nabi. Ya malah nek beda kula na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi kuwede kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah, gue kan gak kenal aku tuh. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam tuh orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah dia ingat ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mundzari. Wong elek ku wong sing ketika mati ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi drenginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi.
Kalau kita keplok salamat deh. Nah, kowe ora tau krasa ngene Gus, innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita harus parah, iman kita harus parah. Padahal iman seperti itu tuh mudah sekali. Mudahnya adalah kalau nabiatan diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak menangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi ing atase para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis. Yo kelas-kelasan akhirnya nak sing mati kowe nangis nangis dulu. Nah aku suwi. Yo kok dicek kan suwindi, kok sampean nang akhirat cocokan. Suwindi Gus bumi jenengan pe kula nangis. Jebule suwi kowe ya ora roh kene iso wae. Gusti sabar melarat mun ngono taune jenengan pendet. Ini disebut paham ya, terus kula suwun wong iku latihan iman kaya zaman umpama ke dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran ojo sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida alaihim sambuhum wa absaruhum wa juruduhum bima kanu ya'mal. Terus wa qalu li jurudihim lima syahidtum alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT, Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa 'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Wong niku paham ya. Wis mbok paham ora wong nyenengno guru iku sunat. Bodoni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Ya kok diitung dhewe. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana wa'ul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso omong. Terus bedane apa kowe mbek tanah mbek? Makanya wong wali tenan, usul tenan. Apa maksiat yo isin mbek wit ambek bumi mbek suket. Nah waras lho. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lha iku sing akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja kaya wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji, salat men saf awal. Lah seksine tunggal. Mulane salat saf awal, sosani 3, seksine akeh. Kalau Mustafa aku seksine akeh kulo nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Medina. Cara Ka'bah takok Mustafa tau salat bah Ka'bah, mboten nate roh. Nah kulo bah tau salat, oh nate kulo sering roh bolak-balik. Mun nek ora tau ngluyur salat temu ning desa mua malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane salatku pindah-pindah ben seksine akeh. Misalnya terpaksa kowe seneng sofa awal ya sofa awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah-pindah. Ben seksine banyak. Tapi orang jo terus biasa sofa awal lain, terus sampai kluyur pindah-pindah. Kalau nak sofa awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago lama jangan ngoten. Nak iso iku napa? Pindah-pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu. Terus kula suwun sangat nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering maca tiba berjanji simtuk dikror karena nopo. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila wa Adam loh. Kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati.
Terus ditakoni, kila huwa Ibrahim. Qala Ibrahim taqumu bi hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Kila huwa Nuh qala Nuhun bi yanju minal. Nama-namane ngeten. Nah, nomor iki biasanya macam apa? Tiba ana berjanji.